warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Eva Yunizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab, dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang salah dalam memahami dan bahkan mempraktekannya. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri, hari ini sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silahkan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai Faiz melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah, bahasan pertama kita kali ini adalah terkait mati syahid dalam Islam. Nah, Kiai, belakangan memang sering dibahas soal mati syahid, terutama pada saat kemarin ya ada pandemi Corona, pandemi COVID-19. Nah, sebetulnya apa definisi mati syahid itu, Kiai? Dan apa kriterianya sehingga bisa dimasukkan dalam golongan mati syahid? Syahid itu dari kata-kata syahadah. Syahadah itu persaksian. Makanya kita kan mengucapkan dua kalimat syahadat karena kita bersaksi bahwa Allah itu Tuhan kita dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka syahid ini adalah orang yang disaksikan oleh Allah menjadi orang yang terbaik ketika dia berani katakanlah ya, melepaskan apa yang paling berharga dalam dirinya. Ya tentu paling berharga kan adalah jiwa dan raga. Itu untuk membela ajaran agama Allah dalam makna yang luas. Ini adalah orang yang kemudian disebut dengan syahid. Nah, kalau bicara tentang syahid, maka ulama itu ngasih 3 kriteria. Yang 2 itu yang kita harus impikan, yang 1 jangan sampai terjadi. Yang pertama itu adalah syahidud dunya wal akhirah. Orang yang meninggal, wafatnya itu menjadi saksi puncak pengabdian dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contohnya? Ini contohnya adalah seperti sahabat Nabi yang wafat di perang Uhud, yang wafat di perang Badar. Ini mereka boleh dikatakan melepaskan yang paling berharga dalam hidupnya, meninggalkan anak dan istrinya untuk kemudian menegakkan ajaran agama Allah. Ini namanya syahidud dunya wal akhirah. Dia ketika wafat tidak dikafani, tidak dimandikan, tidak dikafani, dan tidak disolatkan. Langsung kemudian masuk ke kuburan. Ini namanya syahidud dunya wal akhirah. Ada orang yang kemudian dihukumi sebagai syahidul akhirah. Orang yang syahid di akhirat. Apa artinya? Dia di dunia dihukumi seperti orang lain yang meninggal. Ya dimandikan, ya dikafani, ya disolatkan. Tetapi dia akan memiliki pahala yang tidak kalah dengan orang yang mati syahid ketika mati di medan perang. Siapa orang-orang ini? Orang-orang yang menerima ujian dari Allah, apapun bentuknya, sebesar apapun rasanya, dengan penuh kelapangan dada. Nih, misalnya Mbak Eva tadi sebut pandemi. Orang yang sakit dengan penyakit yang berat sekali, tetapi dalam sakitnya dia tidak bertanya kepada Allah, mengapa saya? Ini penting nih. Kita ini sering kalau lagi nggak enak nanya sama Allah, kenapa Allah kok yang sakit harus saya? Tapi ketika punya duit, kita nggak pernah tanya tuh sama Allah, ya Allah kenapa ya kok harus saya yang kaya? Nah, orang yang seperti ini tidak pernah mempertanyakan takdir Allah, memandang bahwa apa yang menjadi bagian dia di dunia ini, apa yang menjadi takdir dia di dunia ini sebagai karunia terindah dari Allah. Kalau kemudian dia sampai meninggal karena beban ini, dia dihukumi sebagai orang mati syahid. Orang membela keluarganya. Misalnya malam hari itu ada orang masuk, na'udzubillah, ke rumah kita ingin menyakiti dan mempermalukan istri misalnya. Kemudian sang suami itu membela
sampai kemudian dia kehilangan apa itu? Nyawanya. Maka dia dihukumi sebagai syahidul akhirah. Nah, yang terakhir ini yang tidak nyaman. Perilakunya seperti orang yang mengejar syahadah, tetapi ada perilaku yang tidak dibenarkan di dalam agama. Misalnya, dulu zaman Nabi itu ada orang yang kemudian meninggal dalam keadaan syahid. Ketika itu ada orang yang memuji itu, ya Rasulullah, bahagia betul ya orang ini masuk ke dalam surga. Kata Nabi, awa ghairu dzalika, jangan-jangan tidak seperti itu. Apa maksudmu ya Rasulullah? Nabi diam saja pergi. Maka diselidiki, ternyata orang tadi menyembunyikan harta rampasan yang seharusnya diserahkan kepada Nabi, yang akan dibagi oleh Nabi dengan akuntabilitas dan integritas. Tetapi dia ngambil duluan. Ini sama dengan orang yang ngambil komisi, korupsi. Nah, itu kata Rasulullah, awal ghairu dzalika. Maka kata ulama, orang yang seperti ini itu hanya dapat pujian dunia. Tapi nanti di akhirat Allah akan bangkitkan orang itu hasba niyatihim. Oh, kamu kan niatnya teriak takbir di medan perang itu supaya disebut pemberani, mujahid fisabilillah, waqad kana, dan kamu sudah dapat itu. Untuk apa minta lagi sama saya? Kan kamu inginnya itu. Nah, ini nggak enak ini. Ini jangan sampai terjadi pada kita. Nauzubillah min zalik ya Kiai ya. Ya. Nah, kalau kemudian tadi bicara soal jihad, apa sebetulnya definisi jihad Kiai? Iya. Iya. Ini orang sering mencampur adukan makna jihad dan qital, perang. Padahal kedua-duanya itu memiliki aspek yang sama dan juga memiliki aspek yang berbeda. Begini, jihad itu umum. Dia punya bentuk yang bermacam-macam. Bisa jadi bentuknya itu peperangan. Bisa jadi bentuknya memberi makna dalam hidup. Kata Rasulullah misalnya, siapa orang yang keluar dari rumahnya mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka orang tadi dihukumi ada di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dia masuk ke rumahnya lagi. Nih, para orang tua yang punya anak di pesantren berpisah dengan buah hatinya bertahun-tahun, itu anaknya dihukumi fisabilillah. Kalau dia meninggal di pesantren, maka dia dihukumi meninggal fisabilillah. Padahal dia tidak sedang berperang, tapi dia sedang belajar. Orang yang mencari ilmu bisa jadi dengan tulisannya kan, dia menulis karya-karya ilmiah, atau sekarang misalnya kulwit di Twitter itu, tetapi dengan isi yang baik, memberi pencerahan di Instagram. Ini juga sebetulnya bagian dari jihad. Jadi jihad itu banyak bentuknya. Di dalamnya ada bagian yang namanya peperangan, tetapi nanti kita harus katakan tidak semua jihad itu harus berperang, dan tidak setiap peperangan itu bisa diartikan dengan jihad. Gitu loh. Maka timbul pertanyaan mungkin, lalu sejatinya jihad itu apa, Pak? Iya, sebetulnya apa jihad itu Kiai? Jihad Kalau itu memang sebetulnya bukan kalau kita lihat dari awal itu kan ada definisi macam-macam seperti perang. Tujuan perang dalam Islam itu apa? Raddul udwan, menolak, menghentikan permusuhan, memberantas kezaliman. Misalnya kita jernih berpikir, 13 tahun Rasulullah di Mekah itu nggak ada syariat perang. Ya kan, kata Quran, wa'arid anil jahilin, sudah nggak usah dilayani. Begitu sampai di Madinah, perang itu bukan dengan kata-kata perintah loh, tapi kata-kata yang pertama tuh udhina. Udhina tuh diizinkan. Lilladzina yuqataluna, buat orang-orang yang diperangi, bi annahum zulimu, karena mereka dizalimi, wa ukhriju min diyarihim, diusir dari tanah airnya. Seandainya dulu orang di Mekah yang menentang Nabi tidak melakukan kezaliman kepada Rasulullah, tidak zalim kepada kaum muslimin, tidak mengusir kaum muslimin dari tanah tumpah darahnya, mungkin nggak ada syariat yang namanya peperangan. Makanya dalam Quran dikatakan perang itu bukan sesuatu yang ideal. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Sebetulnya tidak ada orang yang mau disuruh perang. Tapi kata Allah,
ini adalah jalan yang terakhir dan terbaik. Asa antakrahu syai'an, boleh jadi itu kamu benci sekarang, tetapi itu mendatangkan kebaikan. Jadi konteksnya itu berbeda-beda. Negeri kita pernah mendengar yang namanya resolusi jihad yang dijadikan hari santri hari ini. Itu karena Hadratus Syekh, pemimpin tertinggi Nahdlatul Ulama, mengeluarkan resolusi jihad. Apa isinya? Perang kan? Membela tanah air Indonesia. Itu dikatakan bagian dari jihad. Konteksnya kenapa? Karena ada Belanda yang menjajah, karena ada Jepang yang menjajah, karena ada sekutu yang menjajah. Nah, maka jihadnya dalam bentuk apa ini? Perang. Nah, perang itu tujuannya apa? Mengusir penjajah. Agar saya anak bangsa merdeka, belajar, menentukan arah negerinya dengan kesepakatan bersama, bukan didikte oleh bangsa asing. Hari ini Mbak Eva, mungkin cara jihad kita tidak lagi dengan perang. Mungkin tidak lagi dengan memanah. Misalnya nih, ada hadis Nabi bilang, ajarkan anakmu memanah dan berenang. Kemudian ada orang mengatakan, oh berarti itu dua olahraga yang ada hadisnya. Iya betul, tetapi tujuan maghza Rasul bukan itu. Memanah itu pada zaman Nabi itu senjata yang paling canggih. Kalau pedang kan harus ketemu. Tapi kalau memanah kan aman yang memanah dari jauh. As-sibahah. Di Arab tuh jarang air. Maka orang Arab tuh tidak banyak yang bisa berenang. Maka seolah Nabi bilang, kuasailah ilmu pengetahuan yang paling hebat, namanya memanah zaman saya, dan kalian harus punya keahlian yang jarang dimiliki oleh orang. Zaman Nabi namanya berenang. Tentu hari ini konteksnya menjadi berbeda. Gitu, kuasailah ekonomi, kuasailah sains, sehingga kita bisa menjadi bangsa yang kuat. Itu bagian dari jihad. Oke, baiklah Kiai. Kita akan lanjutkan lagi Kiai, tapi kita harus break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.